Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Hari ini hari Minggu. Macam biasa, petang-petang saya buat video. Saya dekat rumah je, saya tak pergi mana-mana sebab suara saya semalam saya tak upload video sebab suara saya hilang gitu ya. Jadi macam mana nak bersuara gitu ya guys ya. Tapi tak apa, sekarang dah alhamdulillah dah suaranya masih walaupun masih ada lagi serak-serak gitu kan, tapi alhamdulillah kan masih dah sembuh lah kan. Okey, di video kali ini saya nak membahas tentang komennya. Salah satu komen yang mengatakan saya ni alah kahwin dengan orang Malaysia miskin je pun dibangga-banggakan gitu ya guys ya. Dan ada juga yang mengatakan saya ni kacang lupa kulit, lepas tu lupakan negara sendiri, membanggakan negara orang gitu ya guys ya. Dan okey, saya akan bahas satu-satu dekat sini ya guys ya. Saya akan bahas satu-satu. Sekarang pasal tentang miskin. Okey, saya akan jawab. Miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia. Ini menurut saya menurut saya. Jadi kalau saya mungkin ada yang berpendapat tak sama dengan saya, silahkan gitu ya guys. Ini menurut saya sendiri gitu ya. Kalau di Malaysia miskin itu ada tergolong-golongannya gitu ya guys. Miskin yang bergaji di bawah 1.500 atau sekitar 3,5 juta itu tergolong miskin sangat ya guys ya. Kalau dekat Malaysia ya guys ya, cuba bayangkan dah gaji 3,5 juta itu tergolong miskin sangat. Itu dapat bantuan, bermacam-macam bantuan ya guys ya. Sedangkan yang bergaji di bawah 5,000, jadi sekitar 2.500 hingga 5.000. Kalau 2.500 tu sekitar berapa ya, sekitar 7 juta. Sekitar 7 juta hingga 15 juta itu pun masih dapat bantuan ya guys ya. Tapi bantuan dari kerajaan yang namanya STR gitu ya guys ya. So kalau STR ni dia tergolong ada golongannya sendiri-sendiri ya guys ya. Jadi kalau yang satu rumah isi rumah yang bergaji di bawah 2.500 itu akan mendapatkan sekian, tapi tergantung dengan anak ya guys ya. Kalau anaknya makin banyak ya makin dapat banyak itu bantuannya. Contoh kalau anaknya 5 dapat 2.500 gitu ya guys ya. Sedangkan yang gaji sekitar 2.500 hingga 5.000, nah itu yang saya cakapkan, dari gaji 7 juta hingga 15 juta rupiah itu kalau dekat sini dapat bantuan ya guys ya. Dapat bantuan juga itu, tapi tak banyak lah kalau dibandingkan yang tadi itu. Tapi selain itu, warga emas atau orang tua itu pun dapat. Lepas tu untuk yang bujang, yang belum kahwin pun dapat. Lepas tu itu yang saya tadi cakapkan, yang bergaji 1.200 itu namanya miskin tegar ya guys ya. Miskin tegar namanya. Itu pun dapatnya pun banyak juga ya guys ya. Okay, itu yang saya cakapkan tentang bantuan dari kerajaan. Sedangkan bantuan dari zakat, zakat ni kita yang kalau yang orang-orang yang bergaji di bawah 2.000 saya rasa 2.000 ke bawah, 2.000 itu sekitar 6 juta, itu boleh mendaftar ke zakat untuk ambil bantuan yang namanya asnaf ya guys ya. Yang namanya asnaf. Asnaf itu. So apa je bantuannya nanti saya akan jelaskan, biar orang yang komen saya katanya saya berkahwin dengan orang miskin ya gitu. Saya dengar ya mbak ya, mbak kemas ke saya tak tahu dengar ya. Kalau yang bergaji di bawah 2.000 sekitar 6 juta itu boleh mendaftar ke zakat minta bantuan. Itu namanya asnaf. Apa je dapatnya? Okey, yang satu bantuan sekolah. Bantuan sekolah ya untuk bayar iuran, untuk beli kasut, baju, beg lah, buku tulis lah, apa-apa je lah, tak pengek lah gitulah. Dan ada juga bantuan hari raya, bantuan rumah. Bantuan rumah tu maksudnya orang yang bersewa rumah, yang masih sewa rumah, yang tak mampu untuk bayar, itu boleh
minta tolong dengan zakat, nanti zakat yang bayar tiap bulan gitu ya guys ya. Lepas tu ada juga bantuan bil api, bil listrik, bil air yang tak mampu, mungkin yang tertunggak banyak gitu kan, boleh minta tolong dengan zakat, nanti zakat yang dibayarkan gitu ya guys ya. Sebenarnya banyak macam-macam, tapi saya tak begitu tahulah tentang bantuan-bantuan ni kan. Yang tahu kan macam suami gitu kan, mestilah dia tahu sebab dia orang sini kan, mungkin dia lebih tahu gitu. Tapi itu yang saya tahu gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut saya, miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia. Kalau di Malaysia, kerajaan ataupun zakat ataupun NGO itu masih peduli dengan rakyatnya gitu. Ya memang betul, nanti mesti ada yang komen, iyalah kan di Malaysia negaranya kecil, rakyatnya sedikit, kalau di Indonesia kan rakyatnya banyak, negaranya besar gitu. Oke, memang betul, itu memang betul. Tapi kalau menurut saya, kalau betul-betul nak membantu itu tolong disamaratakan. Pilih yang betul-betul susah ataupun yang tak betul-betul yang tak mampu tu dibagi bantuan. Jangan dipilih-pilih gitu ya guys ya. Ini bukannya saya saya cuma mau komplain. Sebenarnya saya mau komplain. Sedangkan saya ini pengalaman diri saya sendiri ya guys ya. Pengalaman sendiri. Saya dari kecil sampai ketua itu, sebelum saya datang ke Malaysia, saya tak pernah keluarga saya dapat bantuan apa-apa. Cuman hanya dapat bantuan beras ya guys ya. Beras lah, memang betul ibu saya dulu, almarhum ibu saya itu dapat bantuan beras ya guys ya. Beras miskin gitu kan, memang dapat. Tapi lepas ibu saya meninggal, memang dah tak ada apa-apa lagi bantuan guys ya. Jadi menurut saya tu miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu tak sama. Kenapa? Kalau dekat sini yang saya tahu, walaupun semiskin-miskinnya apapun, tetap bisa boleh makan sedap-sedap tu, boleh makan ayam hari-hari, boleh makan ayam hari-hari, nak makan ini. Kalau daging saya tak tahulah kan, tapi kalau nak beli ayam itu pun mahal, nak beli udang sotong itu pun mahal, tapi boleh juga, mampu juga beli gitu ya guys. Kalau kat Indonesia ini saya pengalaman saya sendiri ya guys ya. Dulu saya hari-hari makan tempe tahu, bukannya saya bersyukur, memang bersyukurlah kan, tapi kan kan memang betul susahnya di sana dengan susahnya di sini itu tak sama. Sana mau cari kerja pun susah gitu kan, kalau ada kerjaan pun gajinya sedikit gitu ya guys. Tapi kalau sana kan ya gitulah gitu. Dan ini saya akan tunjukkan suasana yang ada di kota Semarang ya guys ya. Ni kota Semarang, dan ini kenapa? Sebab hari itu kan katanya saya ada yang komen kacang lupa kulitnya gitu. Lepas tu ada yang kata saya ni lupa dengan negaranya sendiri gitu ya guys ya. Sekarang saya mau tanya, kacang lupa kulitnya tu di mananya gitu. Sedangkan saya pun hari-hari video call dengan keluarga saya, dengan adik-beradik saya, bahkan saya masih ada kontak dengan kawan-kawan saya yang ada di Indonesia gitu ya guys ya. Jadi janganlah salah, takkan saya nak ambil video masa saya telefon dengan keluarga kan. Nah ini suasana dekat kota Semarang ya guys. Ini kota tempat kampung saya, tapi ini dekat kotanya gitu. Kalau kampungnya betul-betul masih lumayan jaraknya, sebab memang saya tu tinggalnya dekat kampung sangat gitu ya guys ya. Dan ini dekat kotanya, tapi tak apa, lain kali saya akan buat video suasana di kampung saya ya guys ya. InsyaAllah lah, nanti tunggu adik saya, sebab sana tu kalau petang hujan jadi susah nak buat video time petang gitu ya guys ya. Dan ini dekat kota Semarang tengah ada Car Free Day ya guys ya. Jadi banyak orang yang meniaga, tapi saya tak tahulah ni dekat memang tempatnya dekat jalan ke atau apa lorong ke apa, saya tak tahu, saya lupa nak tanya. Dan semua pasti tahu ini siapa yang ambil video, mesti semua orang tahu ya guys ya. Okey, yang ambil video ini adalah Gimbal Yono ya guys ya. So siapa yang tak tahu suasana, kalau yang nak tahu lebih jelasnya suasana di kota Semarang itu, bolehlah tengok videonya si Gimbal Yono. Apalagi dia
dia meniaga yang namanya tahu gimbal. Tahu gimbal ni adalah makanan ciri khasnya Semarang ya guys ya. Jadi siapa-siapa mana tahu nanti kan orang-orang Malaysia yang nak datang ke melancong dekat Indonesia, jangan lupa singgah dekat Semarang. Banyak macam-macam jenis makanan kat situ ya guys, sedap-sedap. Kadang-kadang pun rindu juga ya dengan makanan ini. Cafe dia tapi masih ada kereta, masih ada motor ni, macam mana ni. Tapi ramai juga lah, memang ramai lah suasananya tu, ramai di hari Minggu ni. Banyak yang meniaga, macam-macam jenis meniaganya. Jadi rindu sangat-sangat. Tak apalah, doakan yang baik, apa yang doakan semoga saya boleh balik lagi ya guys ya, boleh balik lagi ke Indonesia gitu ya guys ya. Tapi memang insyaAllah lah ada rencana, kalau ada rezeki tetap saya nak balik juga ya guys ya. Jadi jangan kata saya tu lupa kacang lupa kulitnya lah, ada yang lupa dengan negaranya sendiri lah, belagak lah, sombong lah, gini lah itu. Tolonglah, aku geram betul. geramnya. Okey lah, sekian dulu video kali ini, dan ini saya tunjukkan lah, pokoknya ditonton sampai habis videonya ya guys ya. Dan ini sudah dah asar, saya nak cepat-cepat upload lah kan, nanti terlalu petang sangat kan. Okey lah, terima kasih yang sudah mendengarkan sharing saya dan tengok video saya sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Bye, assalamualaikum, jumpa lagi di esok. Sampai jumpa, bye, assalamualaikum.